Dadah. Assalamualaikum. Seperti yang sudah tetap survei jalanan sembari berangkat kerja. Apa ada yang sama dengan saya? Komen dong biar bisa jadi satu komunitas reading kalem sambil berangkat kerja. Dan sharing-sharing, apa saja yang ditemui dan apakah sama seperti di sini damai walaupun kadang ada beberapa pelanggaran kawan. Terima kasih sebelumnya kawan. Yuklah kita OTW. Pertanyaan saya, di Al-Quran disebutkan bahwasanya wanita yang keji akan mendapatkan lelaki yang keji, begitupun wanita yang baik akan mendapatkan lelaki yang baik. Lalu saya melihat ada postingan di Instagram, terimalah walaupun pasangan itu buruk, walaupun pasanganmu itu buruk, karena Allah Kalau telah buruknya juga nggak ada masalah. buruk. Karena Malah dicetakin. Karena Allah telah memilih dia untuk mendampingimu. Yang ada di pikiran saya adalah, mengapa Allah memilih seseorang yang baik didampingkan dengan yang buruk? Apakah tidak mengecewakan ketika kita sudah berusaha untuk menjadi baik, menjadi perempuan soleha, lelaki soleh? Itu kita berusaha menjadi lebih baik, namun kita disandingkan dengan seseorang yang buruk. Seperti itu. Kemudian Ustazah jangan lama-lama ya, Iya, waktunya beda. pertanyaan saya yang kedua, semua orang bisa mempercayai bahwasanya jodoh tidak akan kemana. Kalau jodoh pasti bertemu. Saya lebih kepada meminta nasihat bagaimana melalui proses kegalauan itu. Kita percaya kok kalau jodoh itu pasti ketemu, tapi proses menunggu jodohnya ketemu kapan itu loh Gus. Galaunya tuh luar biasa. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gus, cerewetnya kenceng gak Gus? Ojo ditinggi bojo Gus. Wah, kalau Sidul besok punya istri galak, saya yakinkan besok di akhirat siksamu akan dikurangi oleh Allah. Amin. Kenapa suami yang punya istri galak siksanya di akhirat dikurangi oleh Allah? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Mut siar aku ya. Kapok kowe. Mbak Wina, saya yakinkan begini. Pedoman kamu itu Quran bukan Instagram loh. Bola-balik saya Gus. Tuntunan kamu itu Quran bukan Instagram. Maka Vina harus yakin, katakanlah tadi kayak kamu bilang, kalau jodoh tidak akan kemana. Vina harus paham, akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Maka kamu harus ingat, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Itu kan ada lagu tuh, tahu bulat digoreng dadaan harganya 500-an. Kuwi mbak-mbak rungon. Tahu bulat digoreng dadaan cuilik harganya 500-an. Mosok namu gede rasanya enak modal gratisan. Kang Iwan, Gratisan tuman sih. anu, bulan besok Gus minta kandene neh. Ya. Kowe ku lando matamu. Kang Dur, Jeh, Kalau soal fisik ini beda lagi. Coba Vina lihat konteksnya anaknya Nabi Adam namanya Habil dan Qabil. Itu justru dibalik, silang. Yang lakinya ganteng, ceweknya jelek. Coba kamu baca sejarahnya Qabil dan Habil. Yang laki jelek itu ceweknya cantik. Kan situ wajahnya jelek. Betul. Maka insya Allah istrinya Cantik. remuk.
bapaknya itu jelek, anaknya baik. Maka disitulah sebenarnya fungsi dakwah. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Maka kiai itu relasinya Jibril bukan Israfil. Karena dakwah itu untuk dandani, mengajak bukan mengejek. Maka kemudian banyak kasus bapaknya ini penjahat, anaknya jadi orang hebat. Contohnya Abu Lahab, itu punya anak namanya Daroh, dan Daroh itu akhirnya beriman. Lah didelok sama bapaknya nggak mungkin beriman, tapi atas kesabaran Kanjeng Nabi dan beliau paham filosofi dakwah, maka Abu Lahab tidak dibunuh. Dijarke wae, kok lah ya mati dewe. Sampai si Daroh ini bro itu dibully sama sahabat. Bapakmu itu kafir binasil Quran, kamu gak mungkin selamat. Apa jawaban Rasulullah? Apa kalian tega menghina anggota keluargaku di hadapan? Akhirnya saat itu para sahabat toleran dengan Daroh. Buktinya apa? Setiap kali sholat jamaah, kok makmumnya ada Daroh, imamnya gak berani baca surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab, karena takut nyindir Daroh. Coba gini lagi, saya kasih contoh. Orang yang punya potensi kebaikan ya. Katakanlah kamu menikah, tahu-tahu kok suami kamu jelek kayak Sidul umpamanya. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Dan banyak ternyata yang bapaknya baik, anaknya jelek. Tapi kalau Vina sama Sidul insya Allah beda keyakinan. Sidul yakin mau, Vina yakin gak mau. Sidul, gue pulang Sidul dikandari ya. Aku khawatir nabraknya truk lah yang mudar. Dia biasa nabrak-nabraknya makan matanya jadi kayak ngono. Jadi begini dong, saya itu pas pengajian di Sumatera mau naik panggung, saya kebelet mules perut saya. Saya mampir ke rumahnya warga. Begitu saya masuk ruang tamu di Lampung sana, saya kaget. Kenapa? Ruang tamunya ini semuanya foto saya dipajang dalam semua pose. Ngadeg lungguh miring jengking kabeh. Selesai saya dari toilet ketemu istrinya. Mbak, itu yang masang foto siapa? Suami saya. Gus, kok foto saya dipasang? Suami jenengan santri? Bukan. Orang baik? Bukan. Terus suami saya itu preman terbesar di kota ini, tiap malam mabuk. Tapi Gus Miftah tahu, setiap pulang mabuk jam 2 malam dia nonton YouTube yang ditonton pengajiannya Gus Miftah. Coba, pemabuk itu. Jadi kalau dia nonton YouTube saya ngaji itu, dia yang guyu dia kayak ngendet kok. Gitu. Sampai direkam sama istrinya. Dan ternyata apa? Beberapa hari yang lalu saya dikabari dari Sumatera, alhamdulillah orang ini hari ini bertobat. Istrinya itu saking sabarnya mendoakan suaminya yang dianggap keji yang kamu tadi bilang itu. Maka disitulah saya mengatakan kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Dan itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Cocok. Karena bagaimanapun laki-laki itu adalah imam, perempuan adalah makmum. Makmum yang baik yang patuh dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Ya. Pahalanya. Saya mau tanya sama Mbak, betul apa salah Mbak? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Gitu kira-kira Mbak Vina ya. Jadi Allah tahu potensi dia baik. Jadi kalau setiap hari kalian nonton YouTube ya Gus Miftah, kalian akan mabuk-mabukan setiap hari. Matamu ya orang. Kantor sing batakan tiga. Tadi mungkin Alhamdulillah aman jalanan pagi ini kawan, lanjut lagi nanti sore.